Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, kita akan membabar salah satu keris pusaka di dalam warangka ini, yaitu keris pusaka yang sangat sepuh dan unik antik langka. Ketika kita melihat dapur dari pusaka ini, di bagian sorsoran ganan menunjukkan keris dengan dapur nogo primitif yang memiliki luk sebanyak 7. Jadi jenisnya adalah nogo primitif luk 7 era tangguh estimasi Majapahit, sepuh termasuk masih utuh. Keris pusaka ini disebut dengan dapur nogo siluman luk 7. Keris seperti ini mirip dengan keris dapur Nogo Susro, yaitu yang mirip adalah dengan keris seperti ini yang bernama Nogo Siluman. Bedanya, dapur Nogo Siluman bisa berluk 13, bisa berluk 7, bahkan lurus dan hanya dilengkapi dengan kepala naga saja. Badan dan ekornya tidak ada. Biasanya dapur ini bentuknya ya seperti ini. Konon Pangeran Diponegoro misalnya adalah sosok lain yang perjuangannya juga dikaitkan dengan keris pusaka Kiai Nogo Siluman. Pangeran dari Keraton Yogyakarta, putra Sultan Hamengkubuwono III itu diceritakan selalu menyelipkan keris Kiai Nogo Siluman dengan warangka Gayamanti Moho pelet kendit di dadanya. Dengan jubah dan surban Kiai, keris pusakanya selalu tersengkelet secara jelas. Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro sejak Juli 1925 itu memang sangat dahsyat. Belanda harus mengerahkan segenap sumber-sumber dayanya untuk memadamkan perlawanan Diponegoro dan pengikutnya. Kendati memiliki senjata yang lebih modern dan teknik perang Eropa, Belanda benar-benar dibuat sangat risau menghadapi laskar Pangeran Diponegoro ini, atau sangat kewalahan. Bahkan pada tanggal 21 September 1829, Belanda mengeluarkan woro-woro disertai ganjaran bahwa siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapatkan hadiah 20.000 ringgit. Tetapi usaha ini tidak berhasil karena rakyat pribumi bersatu dan semangat sadumuk bathuk sanyari bumi ditoi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Dalam perjuangannya Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari rakyat, ulama dan juga kaum bangsawan. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Di antaranya adalah Pangeran Mangkubumi, Pangeran Joyokusumo, dan lain sebagainya. Sementara dari kalangan kaum ulama ada Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual, Haji Mustopo, Haji Badarudin, dan Ali Basya Sentot Prawiro Dirjo. Dalam Perang Jawa ini Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono yang ke-6 serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo Bupati Gagatan.
Karena biaya operasional perang yang besar diperkirakan 20.000 golden dan korban banyak berjatuhan yang tercatat kurang lebih 8.000 serdadu Belanda berguguran, membuat Belanda akhirnya mengubah taktik. Setelah perang selama 5 tahun, pada tanggal 28 Maret 1830, Kompeni Belanda mengajak perundingan di rumah Residen Kedu, Magelang, maka digelarlah gencatan senjata. Inilah konon awal kehancuran sang pangeran Tegalrejo. Ketika memasuki ruang perundingan, Pangeran Diponegoro diminta menyerahkan semua senjata dan keris pusaka yang selalu disengkelet kepada ofisir penjaga. Ternyata semua hanya siasat. Perundingan tidak mencapai kata sepakat. Jenderal de Kock ternyata mengingkari perjanjiannya karena pada saat Pangeran Diponegoro hendak meninggalkan meja perundingan, beliau ditangkap oleh pasukan Belanda. Para analisis kebatinan menyebutkan ini merupakan kesalahan Diponegoro. Bila tidak melepas, Belanda tidak akan punya nyali untuk meringkusnya. Hari itu juga Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karesidenan Semarang dan langsung dibawa ke Batavia menggunakan kapal Poluk pada tanggal 5 April. Di Batavia, sang pangeran ditawan di Stadius, sekarang namanya adalah Gedung Museum Fathahillah, sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van de Bosch. Beliau wafat dalam masa pembuangannya di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Secara lebih jauh, jika kita melihat bagaimana keris pusaka Naga Siluman yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro, keris pusaka dengan dapur Naga Siluman itu memiliki filosofi yang sangat mendalam. Filosofi kiai itu berarti tuan. Orang Jawa itu tidak hanya menghormati orang, tetapi juga menghormati benda yang kemudian disebut kiai. Maka seperti pusaka Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro, depannya itu diberi nama Kiai Naga Siluman atau diberi nama Kiai pada nama depannya. Semua yang dimiliki oleh seorang raja paling tidak memakai nama ini, yaitu nama Kiai. Nogo secara lebih khusus artinya adalah ular besar dalam mitologi dengan sebuah mahkota di kepala. Siluman adalah sebuah nama yang terkait dengan kelebihan atau bakat-bakat luar biasa, seperti kemampuan untuk menghilang dan seterusnya. Oleh karena itu nama keris Kiai Naga Siluman berarti Raja Ular Penyihir. Sejauh hal itu dimungkinkan untuk diterjemahkan sebuah nama yang megah. Sedangkan lebih khusus nogo yang satu ini jenisnya adalah nogo primitif siluman. Nogo primitif di samping dipergunakan sebagai istilah keris nogo yang dilihat dari segi garapannya juga merupakan salah satu dari jenis motif naga. Naga primitif merupakan istilah dari semua motif naga, apapun dapurnya, baik yang dihias logam mulia maupun yang tidak, bilah lurus atau luk yang dibuat dengan sederhana, yang kadang-kadang memang bentuknya itu kurang jelas atau abstrak, tetapi ini sebenarnya tetap merupakan jenis ganan nogo, tetapi abstrak, maka disebut sebagai nogo primitif. Karena bentuknya yang sederhana sehingga kadangkala menjadi sulit menentukan nama dapur kerisnya. Motif pahatan nogo semacam ini biasanya dibuat oleh empu-empu pada era-era dulu yang memang dibuat era-era awal nogo. Penggunaannya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan sikap
piandel, sehingga keris-keris dengan dapur nogo primitif seperti ini memang lebih mengarah kepada urusan yang terkait dengan isoteri pusaka. Secara eksoteri memang bentuknya tidak seperti nogo-nogo yang terlihat kepalanya dengan sangat jelas, mahkota dengan sangat jelas. Nogo primitif lebih mengarah kepada simbol yang lebih abstrak, tetapi bukan berarti ini hal yang kurang, akan tetapi memang disengaja untuk dibuat dengan model nogo primitif. Pusaka-pusaka dengan dapur nogo primitif biasanya ada di era-era awal pusaka, karena memang pada era-era awal itu terkait dengan alat-alat untuk melakukan pembentukan secara lebih bagus dari ganan nogo yang lebih bagus itu masih sangat sederhana, sehingga masih belum bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu arahnya ke arah nogo primitif. Walaupun nogo primitif seperti ini kurang terlihat kepala sebagaimana nogo yang terlihat jelas kepalanya, akan tetapi bagi para pecinta pusaka, nogo primitif adalah salah satu dari jenis nogo yang menempati posisi tersendiri bagi pecinta pusaka. Keris ini masih belum diwarangi. Nanti jika diwarangi maka akan terlihat pamornya secara lebih jelas. Estimasi dari pusaka ini adalah estimasi Tangguh Majapahitan. Dilihat dari bentuk pusaka, kemudian nogo primitifnya itu, kemudian bahan-bahan serta model tempanya. Oleh karena itu, keris seperti ini adalah salah satu keris yang termasuk bagus untuk dijadikan sebagai keris pusaka ageman di rumah kita masing-masing. Terima kasih, demikian salam budaya.